وما كنا لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Rasulullah bersabda, tidaklah datang suatu masa kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits rawahul Bukhari. Jadi istilahnya hadits-hadits seperti ini namanya tanabbu. Tanabbu adalah informasi masa depan yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu info masa depan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasulullah kecuali wahyu yang diajarkan oleh Allah, bukan kira-kira, bukan sesuai dengan selera. Jadi kalau Rasulullah menyatakan seperti ini, dalam arti 2024 ini suasananya akan lebih jelek dari 2023. Nanti 2025 suasananya akan lebih jelek dari 2024 dan seterusnya. Jadi kalau memang sudah setiap zaman berganti kecuali setelahnya akan lebih jelek, istilahnya ngapain kita ngaji, ngapain kita berdakwah, ngapain kita berdoa untuk kaum muslimin dan seterusnya. Maka pemahaman yang benar justru hadis ini untuk memberi satu peluang atau penyiapan diri. Sehingga jika engkau tetap hidup baik, apapun zaman semakin baik, justru itu menunjukkan kualitas manusia, kualitas keimanan. Jadi ibaratnya kita berpesan kepada orang yang akan pergi ke Bandung lewat puncak. Ya kita sampaikan hati-hati lewat puncak, jalannya berkelok-kelok. Kalau tidak hati-hati bahaya. Bahkan jalannya macet luar biasa. Itu informasi seperti ini kan membuat orang lebih hati-hati. Jika dia berhati-hati, maka insya Allah bisa tetap lewat puncak, ya, tanpa mendapatkan gangguan dari apa yang dialami di perjalanan. Begitu juga seharusnya kita menyikapi sabda Rasulullah SAW. Tidaklah berganti zaman berikutnya kecuali zaman berikutnya ini lebih jelek daripada sebelumnya. Karena kita tahu itu, maka kita tidak terbawa oleh
jeleknya zaman. Semakin banyak orang-orang yang jahat, istilah Rasulullah, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik, yang dapat dipercaya dikhianati, yang berkhianat malah dipercaya. Masyarakat lebih memilih pemimpin yang nggak berilmu, yang kekanak-kanakan. Ini zaman yang tahun 80-an, 90-an nggak ada. Tapi kita tetap berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau ikut arus zaman, berarti kamu menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah ubalil ghuraba. Beruntunglah kamu menjadi orang yang aneh. Hari gini masih mau ngaji, hari gini masih membaca Quran. Di sebuah masa yang umumnya manusia hanya berpikir dunia. Terlebih kalau sudah tahu begini, tapi kita masih berusaha untuk hidup di dalam mengambil bagian daripada sebuah kegiatan besar yang disebut dengan islahul ummah, perbaikan umat. Karena yang diapresiasi oleh Allah bukan hasilnya, tapi yang diapresiasi keterlibatan kita dalam proses itu. Palestina, Al-Aqsa pada saatnya nanti akan dimenangkan oleh Allah, itu sebuah kepastian. Cuma kapan, wallahu a'lam. Apalagi kalau dikaitkan hadis ini, bagaimana bisa dimenangkan, zaman berikutnya lebih jelek. Tapi islahul ummah, memperbaiki umat, salah satunya andil dalam perjuangan Palestina, itu akan menjadi saham kita di sisi Allah Subhanahu. Saham amal soleh. Begitu juga kondisi umat yang segala macam bentuk keanehan ada, tapi kita masih coba berada di sebuah pojokan di mana kita terus memperbaiki umat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan lebih mengapresiasi orang yang seperti ini. Istilahnya nggak kondusif aja masih berjuang, apalagi kondusif. Syaratnya seperti riwayat Israiliyat, pas benar atau tidak, tapi secara makna itu sangat sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Bahwa ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim melihat burung yang berusaha menyiram air itu, dengan mengulum air itu di paruhnya, disiramkan, ambil lagi disiramkan. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, wahai burung, kenapa kamu lakukan ini? Bukankah yang kamu lakukan itu sia-sia? Ya betul, secara hasil mungkin sia-sia, tapi di sisi Allah nggak mungkin ini sia-sia. Membela seorang nabi yang disiksa, maksudnya disiksa karena berjuang di jalan Allah, tentu nggak mungkin Allah menyanyiakan.
berhasil atau tidak itu biarlah Allah yang menentukan, tapi suatu kehormatan bagi saya untuk tetap bisa berusaha menyiram air ini walaupun secara akal ya, api sebesar itu ya disiram dengan air yang mungkin setengah cangkir ya, mustahil ya, begitulah ya. Zaman seperti ini masih ada orang beriman berpikir bagaimana suatu saat Al-Quran ini tidak sekedar dibaca tapi diamalkan dari A sampai Z. Ayat-ayat ibadahnya diamalkan, ayat-ayat rumah tangganya diamalkan, ayat-ayat ngatur negaranya diamalkan, ayat-ayat ngatur ekonominya diamalkan. Ini kita berpikir baru nyebut istilahnya saja udah dimusuhi oleh Muhammad manusia. Baru menyebut istilah khilafah. Tuduh ini, dituduh itu. Belum isinya. Karena ini adalah agendanya Allah, metodenya dari Allah, satu pola kehidupan dari Allah. Orang beriman nggak peduli betapapun zaman modelnya seperti ini. Ya. Begitu juga apa yang dialami oleh saudara kita. Ya. Secara akal ya, dari mana mungkin ya, sekelompok kaum muslimin di sana melawan Israel yang notabene didukung oleh ya, kurang lebih 15 negara yang mengirim pasukannya ke Israel. Asianya diwakili oleh Thailand dan India. Banyak semuanya negara-negara ya, negara-negara Latinnya juga ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Quran, kalau kelompok Musa itu kelompok segelintir orang, inna haula'i lasyirzimatun qalilun, gampanglah menghabisi segelintir orang. Tapi orang-orang beriman di sana nggak peduli. Yang penting itu bukan segelintir atau menang dan kalah. Yang penting kita berbuat bagaimana melawan orang-orang kafir yang berusaha terus menjajah Al-Aqsa dan seterusnya. Dan itulah yang menjadi semangat kaum muslimin di sana yang sudah seharusnya membuat kita mengambil andil di dalamnya agar kita tidak merugikan karena suasana kehidupan seperti ini. Nah, bangsa Arab yang sebagian bersyukur kepada Allah untuk berbelasungkawa atas syahidnya Syekh Ismail, sebagian ada yang nyukurin istilahnya. Orang nyukurin, ngapain kita berbelasungkawa untuk orang yang begini semua. Kriteria kejelekan yang segitu jeleknya zaman ini. Orang yang jelas-jelas ya hafal Quran, ya ikhlas, ya ini, tapi di mata sebagian orang lain, khusus di mata gerakan yang disebut dengan Salafi Internasional, itu semua nggak ada baiknya sedikit pun. Ya. Sehingga kematiannya betul-betul disyukuri, istilahnya disyamata. Saya mau dibunuh gitu ya. Diingatkan ya syamata orang beriman itu, mengukurin orang beriman itu sebuah
dosa besar. Iya kalau orang beriman, ini masalahnya kan kalau orang beriman. Sekedar mengakui orang beriman ini karena tidak terlepas dahsyatnya fitnah zaman, lebih khusus yang diperakarsai oleh Zionis Yahudi sampai membuat orang beriman yang kelihatannya soleh, kelihatan ulama, kesulitan untuk meyakini bahwa ya apa yang dialami oleh kaum muslimin di Filistin adalah kejahatan orang-orang kafir seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal thumma lam yatubu falahum adzabun jahim. Yaitu kejahatan orang kafir terhadap orang beriman. Wow. Jadi apa? Itu cuma Israel yang jahat. Ya kaum muslimin yang jahat. Sudah tahu hidup baik, malah dia melakukan serangan yang disebut dengan perubahan Al-Aqsa 7 Oktober. La haula wa la quwwata illa billah. Yang seharusnya ketika hadis ini semakin membuat orang berusaha lebih soleh lagi, lebih soleh, ya, lebih banyak lagi ibadah, lebih banyak lagi ibadah. Justru inilah yang diharapkan bahwa kehidupan orang beriman itu selalu mampu merubah kondisi yang kelihatannya negatif. Ya. Dapat musibah bagi orang itu hanya kesedihan. Tapi bagi orang beriman dapat musibah ya udah tambah banyak berdoa, tambah banyak berpikir. Pemerintahan nggak bagus, semakin banyak berdoa, semakin menambah kesolehan supaya Allah memberi solusi. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.